Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemilih semua, selamat datang lagi di TPS Kotak KPU Kota Payakumbuh. Nah, dalam momen kali ini kita akan membahas suatu hal yang penting untuk demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Apa itu? Yaitu pendidikan pemilih sejak dini membangun generasi melek demokrasi. Nah, teman-teman, demokrasi itu bukan sekedar kita datang ke TPS lalu kita mencoblos saja, tetapi di sini kita harus paham betul apa itu kewajiban, hak, tanggung jawab dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, sejak kapan nih kita belajar ya? Kita mulai belajarnya sejak dini, teman-teman, yaitu sejak di bangku sekolah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang sangat dekat kaitannya dengan pendidikan pemilih, yaitu Bapak Khairuddin Fambo selaku Ketua Divisi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Selamat datang Bapak di podcast TPS KPU Kota Payakumbuh. Ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Ya, terima kasih Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin Fambo, saat ini Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Sumber Daya Manusia untuk periode 2023-2028. Mungkin itu perkenalan singkat dari Bapak Khairuddin Fambo. Pasti teman-teman sudah penasaran nih bagaimana nanti kita akan mengulik satu persatu mengenai topik pada pagi hari ini. Ayo kita mulai saja mungkin obrolannya ya Bapak. Ya, boleh. Ya. Nah Bapak, apa yang dimaksud dengan pendidikan pemilih sejak dini nih Bapak? Ya, terima kasih. Pendidikan pemilih sejak dini itu adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat ya. Mulai dari bangku sekolah ya, biasanya itu dari SMP udah bilang bisa, kemudian SMA terus. Nah, pada usia 17 tahun ya, karena pemilih pemula itu di usia 17 tahun sampai dengan 23 tahun. Nah, kita akan memberikan informasi bagaimana menentukan sikap mereka untuk memilih di TPS nanti. Oke, gitu. Nah, termasuk dalam ini pemilih pemula juga dikatakan pensiunan TNI dan Polri. Ya. Terus mengapa penting sih Pak menanamkan literasi demokrasi kepada pelajar dan pemilih pemula? Nah, ini penting sekali karena negara kita ini ibaratkan sebuah perjalanan panjang ya di dalam suatu kapal. Nah, jadi kita harus memberikan informasi yang benar bagaimana kapal ini bisa terarah. Nah, yang katakanlah dalam proses demokrasi itu tidak mudah ya, tidak sebentar. Ibarat kita saat ini kita melakukan pendidikan pemilih, itu belum tentu hasilnya beberapa waktu dalam waktu dekat itu akan hasilnya ada gitu ya. Iya. Prosesnya sangat panjang sekali, sehingga kita harus terus berupaya untuk memberikan informasi yang benar, terutama tentang bagaimana demokrasi ya. Jadi kalau kita misalkan kita ini ibarat menanam saham ini di perusahaan ya. Kalau suatu diilustrasikan di perusahaan, jadi begitu kita memberikan saham di perusahaan, itu langsung otomatis kita dapat untung tidak gitu ya. Jadi lambat kita harus penuh dengan kesabaran, sehingga yang kita harapkan nanti adalah bagaimana masyarakat ini kritis terhadap calon pemimpin yang akan dia pilih. Berarti itu ibaratkan investasi jangka panjang ya Pak, butuh proses. Nah, dampaknya sendiri bagi kualitas pemilih ada nggak Pak kira-kira? Ya jelas, kalau pemilih itu memilih secara kritis dan rasional, itu akan lahir pemimpin atau katakanlah lembaga yang diduduki oleh orang yang sangat profesional. Nah, kalau masyarakat, kalau negara, kalau daerah ini diurus secara profesional, maka masyarakatnya juga harus bisa hidup secara profesional. Jadi ada umpan balik. Sekiranya masyarakatnya memilih tidak profesional, katakanlah apatis atau katakanlah tidak mau tahu, cuek dan segala macam,
Nah, ini siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pengurusan kemasyarakatan gitu. Oke. Tentunya tentu ya kita percaya kepada pemerintah, lembaga negara, orang-orang pemimpin kita, orang-orang yang duduk di kelembagaan atau di kementerian. Nah, termasuk di dalam lembaga legislatif. Ya. Berarti berbanding lurus ya Pak, antara pemilih dengan yang dipilih itu Ya, berbanding betul. lurus. Ya. Ingat teman-teman, antara pemilih dan yang dipilih itu berbanding lurus. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana sih peran sekolah bisa menjadi ruang belajar untuk berdemokrasi? Tadi kan pemilih pemula ini dari umur 17 tahun. Nah, ibaratkan dari SMP atau SMA itu. Bagaimana peran sekolah terhadap hal tersebut? Ya, sangat penting. Peran sekolah luar biasa di sini, sangat menentukan dalam peningkatan partisipasi. Nah, kenapa? Karena pola yang pertama itu ditanamkan terhadap murid di sekolah atau siswa itu adalah dalam naungan sekolah gitu ya, dalam ruang proses belajar. Nah, sekolah itu adalah proses belajar di mana antara interaksi guru dengan murid. Nah, dalam hal ini sekolah atau guru itu sangat berperan memberikan masukan, memberikan arahan terhadap bagaimana berdemokrasi, itu pertama. Yang kedua, siswa akan lebih cepat mencerna ya dari guru ya. Karena guru itu adalah panutan, tempat bertanya, kemudian panutan bagi murid, sehingganya informasi yang diberikan guru itu dipastikan tidak salah gitu, tidak hoak gitu. Nah itu, jadi itu tertanam oleh siswa. Nah siswa kemudian nanti, sehingganya apa? Nanti siswa dan guru itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah diharapkan setelah itu aplikasinya secara ada pemilihan OSIS misalnya kan ada pemilu. Ada kegiatan-kegiatan di sekolah dan itu bentuk demokrasi kecil di dalam ruang lingkup masyarakat kita. Oke, berarti contohnya seperti pemilihan ketua OSIS dan mengadakan ekstrakurikuler ya Pak. Ya. Selanjutnya, apakah KPU Kota Payakumbuh ini pernah melakukan program pendidikan ke sekolah nggak Pak? Pernah, dan itu sering. Dari di tahun 2023 ya, kebetulan kita masih menjabat di sini. Itu di sekolah kemudian kegiatan-kegiatan di baik itu dalam ruangan, kemudian baik itu kegiatan pembina upacara ya kita lakukan memberikan literasi agar masyarakat, agar siswa itu memiliki kemampuan tentang bagaimana daya kritis terhadap memilih, kemudian rasional di dalam memilih, kemudian harus mempelajari trik and record yang dipilih ya, terutama kemarin itu jika sedang banyaknya kegiatan di program P5 sekolah. Kita sering masuk di semua SMA di Kota Payakumbuh. Ke SMA banyaknya ya Pak. Oke. Nah, sama Bapak menjabat nih, ada nggak Pak tantangan yang terjadi? Di dalam proses kita bekerja tuh pasti ada suka dan duka, kemudian tantangan, hambatan dan kelancaran tuh pasti ada. Nah, tantangan kita tentunya dari pihak-pihak yang misalnya bagaimana mengakumulasi kegiatan kita dengan yang lain gitu ya, penyesuaian jadwal kita dengan yang lain yang kita harapkan itu tercapai, misalnya target itu tidak gitu ya, karena saya contohkan begini, ketika kita mau mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah, nah itu pihak sekolah mungkin tentang waktunya, kemudian tentang tenaganya untuk bisa memberikan kesempatan kepada kita, terutama. Tapi alhamdulillah sebelum kita melakukan pilkada atau pemilu kemarin itu alhamdulillah welcome semuanya. Nah cuman saat ini kebetulan kegiatan P5 itu ditiadakan di sekolah dan kurikulumnya sudah berubah, sehingganya jadwal kita untuk turun ke sekolah itu sekarang kurang gitu ya. Oke. Nah, kalau itu kan tantangan dari internal KPU sendiri. Tapi ada nggak Pak kira-kira tantangan generasi muda itu terhadap demokrasi dan pemilu? Ya, yang jelas tantangan kalau kita lihat kadang-kadang anak muda ini
teknologi yang terbaru ini kan memiliki HP semua ya, Gen Z itu ya. Ya, Gen Z itu tantangan mereka itu kadang-kadang kan di Gen Z itu di media namanya media sosial itu tidak sepenuhnya betul 100% ya informasinya. Ada yang hoax gitu ya. Nah, tantangan kita kadang-kadang ketika ada informasi dari KPU, anak-anak generasi Gen Z ini lebih cenderungnya memilih atau melihat konten-konten lain ya. Itu tantangan bagi kita. Karena apa? Mungkin kita perlu juga tingkatkan gimana membuat konten seelegan mungkin, kemudian lebih praktis dan lebih menarik bagi mereka. Nah, kadang-kadang kita lihat sendiri ada perbandingan dengan yang lain, kita lihat mungkin lebih konten yang lain lebih menarik, konten kita kurang menarik baginya, sehingganya konten kita di skip gitu ya. Di skip. Nah, itu yang bagaimana kita bisa mendekatkan diri dan menyampaikan pola ini kepada siswa ya. Itu yang penting. Kita tidak bisa lagi cara-cara lama, menggunakan cara-cara lama untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena basis kita itu adalah di generasi Z atau milenial gitu ya. Jadi usia 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Katakanlah demikian, itu yang usia yang sangat produktif, usia yang bisa membawa perubahan sosial ke depannya, dan itu banyak sekali persentasenya di Indonesia. Nah, khususnya di Payakumbuh, dan itu banyak sekali. Jadi mereka ini kita harapkan memang sosialisasi kita itu harus berbentuk digital gitu ya, yang lebih baik lah gitu. Untuk teman-teman semua, alangkah baiknya jika teman-teman memfollow Instagram atau mensubscribe YouTube KPU Kota Payakumbuh, karena kita harus mendapatkan informasi yang lebih terpercaya teman-teman. Jadi kita tidak hanya yang FYP itu yang kita tonton, belum tentu itu benar. Betul Bapak? Ya, betul. Itu untuk menghindari hoax teman-teman. Salah satu caranya adalah memfollow Instagram dan YouTube KPU Kota Payakumbuh. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana cara membangun pemilih muda yang kritis, anti hoax dan bertanggung jawab Pak di era digitalisasi ini? Nah, inilah kewajiban kita bersama ya. Tidak hanya di KPU saja, tapi semua elemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, yang berkaitan atau lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan ini ikut berpartisipasi membantu dalam meluruskan agar tidak terekam informasi yang hoax itu. Dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab janganlah disebarkan hoax dan hal-hal yang tidak pasti itu diinformasikan di media sosial, dan itu gampang sekali dicerna oleh anak-anak muda kita. Nah, cara kita tentu akan lebih menggiatkan sosialisasi demokrasi. Nah, bahwa demokrasi sesungguhnya itu penting di dalam bernegara. Kita punya katakanlah hak politik di situ. Nah, dari samping dengan hak politik kita, semakin baik kita menyumbangkan hak politik kita, semakin kita memiliki literasi untuk menelaah, kemudian melihat track record calon pemimpin tadi atau calon legislatif tadi, itu akan lebih baik ke depannya. Nah, jadi kita harus tanamkan prinsip-prinsip demokrasi, kepemiluan, sehingganya mereka ini merasa penting untuk datang ke TPS itu bukan sekedar mencoblos, dan itu akan jadi baper gitu ya. Coblos orangnya di baper, jadi penasaran. Coblos si A misalnya, ternyata si A ini begini. Nah, kita lihat 5 tahun ke depan itu sangat mengorbankan kemajuan kita, sangat mengorbankan pembangunan demokrasi ke depannya. Jadi kita berharap kepada si pemilih ke depannya, terutama anak-anak muda, lakukan literasi sebaik mungkin, baca track and record calon pemimpin kita, atau katakanlah di situ ada legislatif, di situ ada eksekutif, pilkada dan presiden. Baca baik-baik dan jangan terpengaruh dengan hoax itu ya. Pelajari dulu, maka yang benar itu kita akan nanti tidak semuanya informasi itu hoax. Iya, betul. Mungkin terakhir Pak, satu pesan singkat untuk pelajar agar siap menjadi pemilih cerdas dan berintegritas. Jadi anak-anak kita semua, untuk kalian semua yang baru akan memilih nanti,
termasuk nanti di tahun 2029 yang baru memilih kah atau yang akan memilih ya setelah ada memilih, berpengalaman dan berkaca terhadap sebelum-sebelumnya ya. Nah, agar kita bisa kritis dan rasional memilih si individu atau calon yang akan menjadi yang mengurus lembaga kita, itu parlemen katakanlah, legislatif dan pemerintahan, pilkada atau presiden, pelajari dengan baik ya, pelajari dengan baik si individu. Kemudian Anda harus datang ke TPS dan itu harus benar-benar sesuai dengan hati nurani, dengan rasional kita untuk memilih ke depannya. Jadi sehingganya tidak ada yang terkesan nanti kita menyesal ya, ya karena kita tidak mempelajari. Dan jangan peduli dengan transaksional ya. Karena sekarang orang sering ada transaksional, katakanlah suara seperti itu. Jangan itu dihiraukan. Kita hati nurani, kemudian datang ke TPS, kita pilih langsung. Kemudian kita pelajari ya, siapa individu tadi itu yang akan menduduki di legislatif atau di pilkada dan ke presiden. Kita harus pilih dengan baik. Itu aja. Oke. Baik Bapak, terima kasih Pak untuk informasinya dan untuk pesan juga untuk Gen Z lah sebagai pemilih selanjutnya ya Bapak. Karena masa depan demokrasi bangsa Indonesia itu ada di kita semua. Maka dari itu, betul kata Bapak, kita tidak harus mengikuti hoaks yang ada. Kita harus pintar dalam menggali informasi. Dan kita juga harus memahami betul apa itu demokrasi dan juga track record dari pasangan calon lah ya Pak. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada sobat pendengar setia podcast TPS Kota KPU Kota Payakumbuh. Nah, semoga obrolan pada hari ini memberi inspirasi bahwa demokrasi bukan hanya sekedar pada hari pemungutan suara, tetapi demokrasi juga merupakan proses belajar yang dimulai sejak dini, yaitu dari rumah, dari sekolah, dan dari lingkungan sekitar kita. Nah, untuk salah satu penghindaran hoaks nih teman-teman, jangan lupa untuk memfollow TikTok kita, Instagram kita, dan juga subscribe YouTube kita, like, komen, dan share. Oke, tetap jadi pemilih cerdas, kritis, dan berintegritas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.